Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenanlah kami yang akan menyampaikan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan makanan yang halal dan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubahat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahat waqa'a fil haram kara'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia akan adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. 1. Hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu kriteria sesuatu dikategorikan halal adalah sesuatu tersebut adalah baik. Mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang baik dan halal adalah penyebab dikabulkannya keinginan-keinginan kita dan diangkatnya amalan-amalan kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala selamanya tidak akan menyatukan yang baik dan yang jelek. Walaupun kebanyakan manusia lebih cenderung kepada yang jelek-jelek. Lihat Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-100. 2. Islam tidak hanya mengajarkan kita soal ritual ibadah khususnya saja, namun lebih luas daripada itu, mengajarkan semua hal aspek kehidupan kita sebagai manusia yang menjadi hamba Allah, termasuk diantaranya mengajarkan tentang apa saja yang boleh dimakan oleh kita. 3. Banyak firman Allah maupun sabda Rasulullah terkait makanan yang baik dan halal yang akan semakin mengarahkan kita menuju gaya hidup yang lebih sehat. Pada akhirnya, jika kita sehat, ibadah kepada Allah juga lebih optimal. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 168. 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Quran surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 172. 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Quran surah An-Nahl surat yang ke-16 ayat 114. Sebelum saya tutup
Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimus sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Dalatul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.